menceritakan tentang kisah Sumala, kisah nyata. Sepasang kekasih yang bernama Bapak Andi dan Ibu Nia. Mereka berdua udah menikah selama 15 tahun, tetapi belum mempunyai anak. Dan suaminya itu ingin sekali mempunyai anak. Dia mengancam Ibu Nia untuk mempunyai anak, kalau tidak dia akan menikahi wanita lain biar bisa dapat keturunan. Dan Ibu Nia itu kebingungan dia harus gimana caranya untuk mendapatkan anak. Pada satu ketika Ibu Nia mendengar tetangganya sedang berbincang dengan suaminya. Tetangganya itu bilang kalau di seberang lautan dekat kampungnya itu ada seorang dukun yang akan memberikan karunia anak selama sehari atau 2 hari, akan memunculkan anak di dalamnya. Dan Bunia ini ingin kali mendatangi dukun itu agar dia bisa mempunyai anak seperti tetangganya itu yang bernama Bu Sari. Lalu dia bergegas pulang untuk mengambil uang untuk membayar ibu dukun itu. Sesampai dia ke rumah seberang rumah sungai itu yang melewati sungai pakai perahu, dia harus menyeberangi sungai dengan perahu. Lalu diantarlah sama seorang bapak-bapak yang bernama Supradi. "Pak, tolong antarkan saya ke seberang untuk menemui Mbak Eko," kata Bu Nia. Setelah itu dia menyampaikan ke bapak-bapak itu, langsunglah diantar ke rumahnya untuk bilang kalau dia mau punya anak. Setelah itu ketemulah dengan Mbak Eko itu. "Iya Mbak Nia, kamu ingin mempunyai anak, oke. Tetapi kamu harus mengikuti ritual-ritual ini." Dengan itu ritualnya ia disuruh minum darah, nggak tahu darah apa ya, darah kambing, darah binatang harus diminum. Terus dia harus memotong jari atau rambutnya harus dipotong, lalu dicampur dengan api yang berabu-abu itu. Tiba-tiba dia tiduran, diusap ke mukanya, langsung dia mempunyai perut gede, langsung hamil. Sesudah itu dia dikabarkan mempunyai anak 2 bayi di dalam perutnya, tetapi kembar. Dia senang sekali, akhirnya dia punya anak. Tetapi kata Mbak Eko itu, di dalam salah satu anak yang kembar itu yang satu cacat, yang satu tidak. Kalian harus menyayanginya sampai sudah besar, kalau enggak kamu akan dapat celaka. Sudah itu dia menyampaikan ke suaminya kalau dia mempunyai anak, dan suaminya sangat senang. Lalu suaminya memberitahu ke penduduk desa untuk merayakan hari hamilnya istrinya itu yang baru hamil dan dapat 2 anak kembar. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya lahirlah anak kembar itu. Anak kembar itu yang pertama keluar, tetapi dia cacat, kakinya bengkok. Setelah pertama keluar kakinya bengkok, cacat, anaknya itu pun dibunuh oleh bapaknya sendiri yang bernama Sumala. Itu anak yang pertama dibunuh, yang kembaran yang cacat. Anak yang kedua lahirlah, namanya Kumala. Disitulah Kumala sehat seperti anak biasanya. Tetapi pada saat dia hingga berturut-turut dewasa seperti anak-anak, dia tiba-tiba menjadi pincang dan cacat kakinya. Ayahnya pun tidak suka
dengan kehadiran Kumala seperti ini. Dia buat kesalahan terus-menerus. Kumala setiap hari dihukum oleh bapaknya ke gudang untuk tidur di situ. Sebenarnya ibunya pun tidak tega untuk melihat anaknya dikubur di situ, tetapi ibunya harus menuruti suaminya. Tapi ada salah satu pembantunya itu sayang sekali dengan Kumala dan tidak mau Kumala diapa-apain, tetapi dia harus menurutinya karena disuruh oleh majikannya, yaitu suaminya dari istrinya Bunia. Sampai situ malamnya, kembarannya Kumala pun datang untuk menenangkan Kumala menenangkan Kumala. Sudah, kamu jangan sedih, ada aku di sini. Aku akan memasuki tubuhmu untuk membunuh yang sudah ngejahatin kamu. Lalu ia membunuh. Lalu Sumala memasukkan tubuh Kumala dan menguasai tubuh Kumala. Dan dia membunuh salah satu persatu yang jahat kepada dia, termasuk bapaknya, ibunya, teman-temannya yang membuli Kumala itu. Dibunuhlah satu persatu, tetapi bibinya tidak dibunuh karena disuruh Kumala, dia suruh pergi. Sesudah dibunuh ibu bapaknya, lalu Sumala membawa Kumala entah jauh kemana, sampai sekarang tidak ditemukan. Ini kisah nyata dari film Sumala dan Kumala.